Jumpa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tim retreat Rumah Retreat SCC Batam Oasis Center. Pada tanggal 30 Agustus, Kongregasi SCC merayakan Beato Eustachio, seorang suci dan penyembuh. Eustachio dilahirkan di ARL Rijkstel, Holland, di Keuskupan Hertogenbosch pada tanggal 3 November 1890 dan dibaptis pada hari yang sama. Pada saat itu, ia diberi nama Humberto. Hidupnya dapat dibagi dalam dua periode, yaitu waktu yang dilewatkannya di negaranya sendiri dari tahun 1890 sampai 1924 dan waktunya sebagai misionaris di Brasil, yaitu tahun 1925 sampai 1943. Yang pertama, kita bahas masa hidupnya di Belanda. Masa kanak-kanak dan remaja. Humberto menghabiskan masa kanak-kanaknya dengan keluarga. Ia adalah putra ke-8 dari 11 bersaudara. Keluarganya bekerja sebagai petani di Brabante, dan keluarganya adalah keluarga Katolik yang saleh. Setiap hari mereka mengucapkan doa Angelus dan juga Rosario. Ia berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi tidak hanya setiap hari Minggu, tetapi hampir setiap hari. Di rumahnya dipenuhi suasana damai dan suasana kerja, sehingga menimbulkan solidaritas di antara saudara-saudarinya. Sebagai seorang anak, Humberto bersekolah di bawah asuhan Suster Caritas dari Schinsdale. Menurut mereka, Humberto adalah seorang yang periang dan baik hati. Ia disukai baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Sejak awal, ia merasa dipanggil untuk menjadi imam. Oleh sebab itu, ia ingin mengikuti pendidikan setara seminari. Hal ini berlawanan dengan pandangan gurunya yang tidak melihat bahwa ia dipanggil ke arah itu. Bahkan ayahnya ingin agar dia bekerja di kebun dan menganggap bahwa Humberto tidak mampu melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Di tengah-tengah tuntutan ayahnya, Humberto mengatakan kepada mereka, "Saya ingin memberikan yang terbaik dari diri saya dan kita haruslah percaya pada Tuhan. Dan semuanya akan berjalan baik." Lalu Humberto pergi ke Gemert untuk melanjutkan pendidikannya dan tinggal di sana selama 2 tahun. Setelah membaca biografi dari Pater Damian de Vestur, ia memutuskan untuk masuk Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Pada tahun 1905, ia masuk Apostolic School yang dimiliki oleh Kongregasi di Grave, dan di sana ia melanjutkan pendidikannya. Meskipun ia mengalami kesulitan dalam belajar, terutama bahasa, ia sangat bersemangat dan gurunya mendukungnya karena keinginan kuatnya untuk menjadi seorang religius dan seorang misionaris. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, ia diterima sebagai novis pada tanggal 23 September 1913 yang pada waktu itu diselenggarakan di Tremelo di Belgia. Ia memilih nama Eustachio, di mana kemudian ia lebih dikenal dengan nama itu. Di tengah berkuasanya Jerman di Belgia pada tahun yang sama, ia harus kembali ke rumahnya. Situasi itu berlangsung sangat pendek sehingga ia dapat melanjutkan novisiatnya di Belanda. Mengikrarkan kaul pertamanya pada tanggal 27 Januari 1915 di Grave dan kaul kekalnya pada tanggal 18 Maret 1918 di Geneken, Belanda. Pada tahun 1916, ia menyelesaikan pendidikan filosofinya dan selama tahun 1916 sampai tahun 1919, ia melanjutkan pendidikan teologinya di Geneken. Gurunya mengetahui bahwa ia tidak memiliki cukup kapasitas untuk pertanyaan-pertanyaan metafisik, tetapi menyadari bahwa ia mempunyai visi teologi yang baik dan kebijaksanaan dalam hal-hal berpastoral. Lalu, ia ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 10 Agustus 1919.
Ayahnya sangat berbahagia melihat putranya merayakan misa di altar. Pater Estacio melaksanakan pelayanannya sebagai imam di negaranya selama 5 tahun. Tahun pertama dihabiskannya di Virlingsbend sebagai Socius Novice Master. Superiornya mengirimkan dia ke program formasi karena termotivasi oleh kesalehan dan kepatuhannya pada peraturan. Kemudian, ia melewatkan waktu 2 tahun di Maas Louis untuk pelayanan pastoral di tengah-tengah para pekerja kaca yang berkebangsaan Walonian dan berbicara Prancis yang melarikan diri ke Belanda. Terhadap orang-orang ini, ia menunjukkan semangat pelayanan yang besar. Semangat ini diakui oleh pemerintah Belgia dan mereka menghadiahinya dengan medali karena pelayanannya terhadap grup minoritas. Akhirnya, ia melewatkan waktu 2 tahun di Ruelo-Fahrensveen sebagai pastor pembantu paroki, Pastor Ignacio Herzhaid. Disinilah aktivitasnya dalam organisasi paroki sangat kuat, khususnya dalam pengakuan dosa dan sakramen orang sakit. Selama bulan Desember tahun 1924, ia dikirim ke Spanyol untuk belajar bahasa Spanyol, khususnya karena ia hendak dikirim sebagai misionaris ke Uruguay. Tetapi ketika akhirnya nanti ia dikirim ke Brasil, maka ia harus belajar bahasa Portugis. Pastor Estacio ingin menjadi seorang misionaris dan keinginan ini tampak terpenuhi ketika provinsial Belanda dan provinsial yang baru yaitu Pastor Norbert Poelman mencari lahan misi di Amerika Latin untuk provinsi baru yang terbentuk. Pada mulanya penunjukan tidaklah begitu jelas sampai akhirnya mereka menentukan misi di Brasil. Pelayanan di Brasil. Pater Estacio sampai di Rio de Janeiro pada tanggal 12 Mei 1925 dan bekerja sebagai seorang misionaris selama 18 tahun di Brasil. Dari 18 tahun ini, 10 tahun dihabiskannya di Agua Suja, 6 tahun di Poa, dan dalam 2 tahun terakhirnya, ia tinggal di beberapa komunitas kongregasi seperti di Rio de Janeiro, Fazendas de José de Rio Claro, Patrocinio, Ibia, dan akhirnya di Belo Horizonte sebagai pastor dari Santo Domingo, di mana kemudian ia meninggal. Pelayanan di Agua Suja, Romaria. Pada tanggal 23 April 1925, Pastor Norbert Poelman provinsial bersama dengan 3 misionaris untuk Brasil, yaitu Gilles van de Bogaert, Estacio van Lieshout, dan Matthias van Roy, meninggalkan Amsterdam. Mereka tiba pada tanggal 12 Mei dan harus menunggu hingga tanggal 15 Juli untuk mengambil alih paroki Agua Suja yang sebenarnya bernama Romaria di Keuskupan Uberaba di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Triangulo Mineiro. Paroki ini juga meliputi Gua Maria Abadi milik keuskupan. Pada awalnya, ia menjadi wakil kepala paroki yang melakukan pastoral care di paroki Nove Ponte dan kapel-kapel di situ. Setelah itu, sesudah tanggal 2 Maret 1926, Pater Estacio ditugaskan sebagai pastor dari Agua Suja. Umat di dalam paroki ini lebih banyak menjadi pencari emas di sepanjang tepian sungai Bagagen. Penghasilan pekerjaan ini tidaklah menentu, sehingga situasi ekonomi dan sosial sangatlah sulit. Pater Estacio memberikan dirinya secara sungguh pada para umatnya dan mencari cara untuk melayani mereka baik secara fisik maupun spiritual. Tentu saja, situasi masyarakat dan paroki sangatlah berubah setelah 10 tahun Pater Estacio bekerja di sana. Kehendak kuatnya untuk memperbaiki situasi manusiawi dan iman dari masyarakat di sana membuahkan buah yang baik dan banyak.
Ia memberikan dirinya secara khusus kepada orang miskin dan yang sakit, membawa penyembuhan melalui pelayanannya. Umat beriman di Romaria sangatlah merasa kehilangan ketika ia harus meninggalkan daerah itu, dan mereka mencoba untuk mencegahnya dengan melakukan demo. Pelayanan di Poa. Pada tanggal 15 Februari 1935, ia mengambil alih paroki Maria dari Lourdes di Poa di dalam wilayah kota Santo Paulo. Ia juga menerima pekerjaan pelayanan di kampung San Miguel Paulista, di mana keuskupan berada. Jika paroki Romaria adalah paroki yang sulit, paroki Poa juga tidak kurang sulitnya. Ketika ia sampai, tidak ada gereja paroki. Begitu banyak masalah dengan sekte-sekte spiritual dan orang-orang banyak yang tidak peduli akan Tuhan. Pater Estacio lagi-lagi memberikan dirinya dengan semangat yang tinggi untuk kunjungan keluarga-keluarga, orang-orang sakit, orang-orang miskin, anak-anak, dan mengorganisir kelompok-kelompok di paroki. Setelah tahun 1937, khususnya pelayanan Pastor Estacio akan mengalami masa-masa khusus, kemampuan untuk penyembuhan melalui perantaraan Santo Yosef. Kegiatan ini khususnya diarahkan pada penguatan iman umat dan membebaskan mereka dari kecenderungan pada hal-hal tahayul. Disinilah kemudian reputasi Pater Estacio mulai menyebar ke seluruh negara, dan dari mana-mana orang datang untuk melihatnya dan mendapatkan anugerah penyembuhan melalui bantuan doanya. Jumlah orang yang datang semakin bertambah hingga mencapai 10.000 orang datang ke Poa. Karena keterbatasan akomodasi di paroki untuk menampung orang sejumlah itu, maka pemerintah daerah mulai turut campur, dan kemudian superiornya merasa harus memindahkan Pastor Estacio demi keamanan. Segera setelah ia menerima perintah superiornya, Pater Estacio menanggapi dan meninggalkan Poa pada tanggal 13 Mei 1941. Pelayanan di beberapa daerah. 2 tahun terakhir hidupnya adalah sungguh-sungguh masa peziarahan. Kemanapun ia pergi, termasuk ketika ia mencoba untuk bersembunyi dari orang banyak, ada aja orang yang mencarinya untuk meminta bantuan, bimbingan, atau penyembuhan. Ia tinggal selama 15 hari di Rio de Janeiro, dan di sana juga ada banyak orang yang mencarinya. Kemasyhuran yang dikontribusikan oleh surat-surat kabar sedemikian hebatnya sehingga mereka harus menghentikan kemacetan di pantai Botafogo karena jumlah orang yang berkumpul untuk mencari Pater Estacio. Lagi-lagi mereka harus menyuruhnya untuk meninggalkan daerah itu dengan menyembunyikan daerah yang akan ditujunya. Oleh sebab itu, Pater Estacio mengambil nama baru, Pater Jose, di perkebunan Rio Claro, dan di sana ia mendedikasikan dirinya untuk berdoa, membaca, dan juga melayani 800 pekerja di pabrik. Meskipun dengan nama barunya, tapi masih saja banyak orang yang mencoba mencari berkat dan doanya bagi orang-orang sakit, dan Pater Estacio harus melakukan izin kepada superiornya. Sejak tanggal 13 Oktober 1941 sampai tanggal 14 Februari 1942, ia dikirim ke Patrocinio, sebuah tempat yang sangat berbeda dari Sao Paulo maupun Rio de Janeiro. Tetapi di sana juga banyak kumpulan orang di sekitarnya. Di sana, ia dapat melakukan pelayanannya lagi di depan umum dengan kondisi-kondisi tertentu. Dalam beberapa kesempatan, ia dikagumi oleh orang-orang dan tak pernah sehari pun ia lalui terlewatkan tanpa adanya orang yang mengalami pertobatan melalui perantaraannya. Sesudah itu, ia dipindahkan ke Ibia di Minas Gerais sebagai pastor lagi.
ketika tampaknya situasi sudah tenang kembali. Apalagi Ibia sangatlah jauh dari tempat-tempat semula di mana banyak orang yang mencari-cari dia. Sesudah 3 bulan, ia mampu melakukan kegiatan parokialnya secara tenang. Superiornya yakin bahwa sudah tiba waktunya ia dipindahkan menjadi pastor di Belo Horizonte, di paroki yang didedikasikan pada hati kudus Yesus dan Maria. Di sana, ia akan tinggal dari tanggal 7 April sampai 30 Agustus 1943. Pelayanannya di Belo Horizonte. Paroki Santo Domingo di Belo Horizonte adalah paroki pinggiran yang mempunyai umat yang miskin. Di sana didirikan kapel sementara. Pater Estacio mencari tanah untuk membangun gereja. Lalu dia memulai membangun gereja, kemudian diselesaikan sesudah kematiannya. Lebih-lebih lagi, selain aktivitasnya sehari-hari di paroki, setiap hari Pater Estacio menerima 40 orang untuk sakramen tobat. Mereka yang datang harus mendapatkan tiket sebelumnya. Cara ini diminta oleh superiornya supaya menghindari kerumunan massa. Pater Estacio sibuk khususnya untuk pengakuan dosa dari orang-orang sakit. Karena banyaknya permintaan dari paroki-paroki lain, ia datang segera dan memberikan banyak pengakuan dosa. Tentu saja, setiap orang yang menganggapnya sebagai misionaris sejati dan sebagai seorang yang suci. Hari-hari terakhir dan kematiannya. Pada tanggal 20 Agustus, ketika ia sedang merawat seseorang yang terkena tipes eksantemata, Pater Estacio sendiri terjangkit penyakit itu. Pada awalnya dikira penyakit radang paru. Tetapi sesudah itu nyatalah bahwa ia menderita penyakit serius dan tidak dapat disembuhkan. Menyadari bahwa ia mendekati kematiannya dalam beberapa hari, ia menyiapkan dirinya untuk berdoa dan penerima sakramen. Kesaksian-kesaksiannya yang ada sangatlah jelas mengakui kekuatan besar yang ia miliki untuk menghadapi situasi itu hingga akhir. Kata-kata terakhirnya yang ditujukan pada Pastor Gil adalah, "Pater Gil, terima kasih pada Tuhan." Dan setelah mengatakan ini, beliau pun meninggal. Sejumlah besar umat beriman yang ingin mengunjungi tubuh Pater Estacio sangatlah tersentuh. Dari saat ketika tubuhnya diperlihatkan di gedung gereja hingga dikebumikan pada tanggal 31 Agustus, baik siang maupun malam, banyak orang memenuhi gereja untuk memberikan penghormatan terakhir pada orang yang baik dan saleh ini. Dan sampai sekarang masih dianggap sebagai seorang santo yang menyembuhkan dan membawa damai bagi begitu banyak orang sakit dan orang-orang yang membutuhkan. Beberapa segi hidup rohani dan spiritualitas Pater Estacio patut menjadi dorongan dan contoh teladan bagi kita semua. Yang pertama, semangat berkobar-kobar dan kerajinan luar biasa dalam melayani umat dan sesama yang bukan Katolik, baik kaum pendosa, orang miskin, orang sakit secara fisik maupun secara mental. Yang kedua, mengasihi dan mencintai Tuhan dan sesama manusia tanpa pandang bulu dan pamrih. Yang ketiga, percaya teguh dan tak tergoyahkan akan Allah. Yang keempat, hatinya damai karena mengandalkan kuasa Tuhan. Yang kelima, kasih dan percaya teguh akan Yesus Kristus Sang Juru Selamatnya. Yang keenam, menghayati secara mendalam Ekaristi Kudus dan sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus di altar. Yang ketujuh, kecintaan dan devosi kepada Bunda Maria. Yang kedelapan, devosi kuat kepada Santo Yosef. Yang kesembilan, ketaatan sejati kepada pimpinan gereja, baik itu paus maupun para pembesar kongregasi SSCC. Yang kesepuluh, semangat berdoa dan pertobatan sejati. Yang ke-11, program pribadi bagi hidup rohaninya dan karya kerasulannya kepada umat-umat. Beatifikasi.
Pater Estacio van Lieshout dihormati pada tanggal 12 April 2003 oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Dekrit Pahlawan Kebajikan. Menyusul Reskrip Kepausan 19 Desember 2005 yang menyatakan mujizat otentik yang dikaitkan dengan doa-doanya, Van Lieshout dibeatifikasi di Belo Horizonte pada tanggal 15 Juni 2006, tepat pada pesta Corpus Christi tahun itu. Demikianlah sejarah dan hidup pelayanan Pater Estacio van Lieshout, dan kita banyak belajar dari beliau yang begitu gigih di dalam pastoralnya, di dalam doa dan penyembuhan. Mari kita meneladani dari iman Pater Estacio di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi seorang pendoa yang begitu dekat dengan Tuhan dan juga berkarya untuk banyak orang. Salam sehat dari kami, tim Retreat Batam Kuasa Center.